perkenalkan nama aku Aurelia Salsabila dari Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi. Di video ini aku bakalan ngejelasin ke kalian tentang apa sih komunikasi publik itu dan gimana penjelasan lengkapnya. Jadi langsung aja kita ke materinya. Materi yang akan kita bahas hari ini ada pengertian dari komunikasi, definisi komunikasi publik, manfaat komunikasi publik, tujuan komunikasi publik, tipe komunikasi publik dalam organisasi, teori komunikasi publik, bentuk model komunikasi publik, contoh komunikasi publik, dan ringkasan komunikasi publik. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi. Menurut kalian, apa sih pengertian dari komunikasi itu sendiri? Jadi, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yang berarti sama. Komuniko, communicatio atau communicare yang berarti membuat sama atau make to comment. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya, yaitu communication depends on our ability to understand one another. Dua, ada pengertian dari komunikasi publik. Jadi, komunikasi publik itu adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Tipe komunikasi publik ini sebagai monologikal karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Ada manfaat dari komunikasi publik. Jadi yang pertama ada improve your personal and ability, yaitu memberikan kompetensi personal dan sosial. Yang kedua ada improve your academic and career skill, yaitu mengatur riset secara efisien dan efektif. Yang ketiga ada improve your public speaking abilities, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara di depan khalayak umum. Ketiga, ada tujuan dari komunikasi publik. Tujuan umum dari komunikasi publik ini sendiri, terutama untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan kepada orang lain. Keempat, ada tipe komunikasi publik dalam organisasi. Bentuk presentasi komunikasi organisasi publik secara garis besarnya dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu yang pertama bersifat pemberian informasi dan yang kedua mencari komitmen. Presentasi yang bersifat pemberian informasi dapat dicontohkan seperti presentasi orientasi, presentasi untuk latihan pekerjaan tertentu, laporan status, rapat-rapat umum, dan lainnya. Sedangkan presentasi yang bersifat mencari komitmen dimaksudkan untuk mempengaruhi pendengar melalui informasi yang diberikan. Beberapa tipe dari presentasi ini adalah seperti presentasi pemasaran, presentasi memotivasi, presentasi penerimaan karyawan atau mahasiswa, dan pendekatan tim. Komunikasi publik juga mempunyai beberapa teori. Jadi yang pertama ada agenda setting teori, yaitu teori agenda setting yang digagas oleh Max MC Combs dan Donald Shaw. Yang kedua ada latitude of non-commitment atau rentang keterlibatan yang digagas oleh Sharif dan Hofland. Yang ketiga ada social cognitive theory atau teori sosial kognitif yang digagas oleh Albert Bandura. Selanjutnya, ada bentuk model-model dari komunikasi publik. Jadi yang pertama, ada two-way model atau model asimetris dua arah. Model ini disebut juga sebagai model persuasi ilmiah yang menggunakan hasil-hasil penelitian tentang sikap, misalnya untuk merancang pesan. Yang kedua, ada two-way symmetrical model atau model simetris dua arah. Model ini menekankan pentingnya sebuah perubahan perilaku organisasi untuk merespon tuntutan publik. Dengan kata lain, humas dalam sebuah organisasi, di samping berfungsi untuk mempersuasi publik, juga berfungsi untuk membujuk pengelola organisasi. Poin terakhir, ada contoh dari komunikasi publik. Jadi, contoh dari komunikasi publik ini antara lain ada seminar, konferensi pers, kampanye politik, dan acara pidato di depan umum. Kampanye politik dan acara pidato di depan publik biasanya menggunakan radio, surat kabar, dan televisi untuk berbagi ide dengan publik. Beberapa pembicara juga menggunakan media sosial di era saat ini untuk menyebarkan pesan kepada khalayak sasaran. Pesan yang ditargetkan adalah proses yang melibatkan
pembuatan dan penyesuaian konten untuk audiens target tertentu. Hal ini melibatkan penempatan pesan untuk publik tertentu atau kelompok individu serupa, seperti pelajar atau orang tua yang memiliki anak kecil. Ada dua bagian dalam pembuatan pesan yang ditargetkan, yaitu segmentasi pelanggan dan personalisasi pesan. Ya, teman-teman, ringkasan dari pembahasan kita ini adalah komunikasi itu suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan yang lainnya. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Dengan demikian, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang apa sih komunikasi publik itu dan semua penjelasannya. Jadi semoga kalian yang menonton video ini bisa mengerti tentang materi dan juga pembahasan tadi. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.